Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang usianya jauh lebih tua darinya. Bahkan, meski wanita tersebut sudah memiliki suami gitu di Movie Lovers. Kira-kira, apakah hubungan mereka akan berlanjut? Buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja larut dalam cerita. Di awal film, kita diperlihatkan 3 wanita cantik yang sedang berlibur di Portugal. Salah satunya bernama May. Dia bersama kedua temannya dengan rencana akan mengunjungi sebuah museum. Namun kali ini, May memilih untuk tidak ikut pergi dengan alasan ingin bersantai di sana. Beberapa saat kemudian, ada seorang pemuda mendekatinya. Dia bernama Jericho. Ternyata, dia mengira bahwa May ini sedang pingsan gitu di Movie Lovers. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun saling berkenalan. Namun ternyata, perkenalan mereka itu malah membuat sebuah hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Karena rupa-rupanya, Jericho mulai tertarik kepada May, padahal dia masih berusia 19 tahun, sementara May sendiri sudah 35 tahun. Meski mengetahui hal tersebut, ternyata tidak menyurutkan niat Jericho untuk lebih dekat dengannya. Mereka pergi berdua, bahkan sampai melakukan main-main bersama. Setelah itu, ternyata May mengatakan bahwa dia ingin hubungan mereka berhenti sampai di sini. Tentu saja karena dia sudah memiliki seorang suami. Kemudian di lain hari, mereka berdua pun akhirnya sama-sama kembali ke Filipina. Ayah Jericho adalah seorang politikus yang memiliki sebuah museum seni. Ayahnya berharap jika Jericho ini bisa menjadi politikus juga seperti dirinya. Kemudian di lain hari, tanpa disangka, Jericho dan May bertemu kembali di museum milik ayahnya Jericho. Namun kali ini, May datang bersama suaminya yang bernama Belle. Menyadari hal tersebut, tentu saja hubungan rahasia mereka tidak boleh ketahuan. Karena hal itu jugalah, May berpura-pura tidak mengenal dengan Jericho di Movie Lovers. Namun ternyata, di balik hubungan rahasia mereka itu, rupanya Bella sendiri juga sedang tertarik dengan seorang wanita yang merupakan salah satu dari kliennya. Malam harinya, May terlihat diajak oleh suaminya ke pertemuan resmi. Namun ternyata, dia merasa bosan karena tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Di lain hari, May memberanikan diri untuk datang kembali ke museum, yaitu tempat di mana Jericho berada. Hari itu, Jericho terlihat sedang menjadi pemandu untuk anak-anak sekolah. Kemudian ketika Jericho sudah selesai dengan anak-anak sekolah, dia menghampiri May, lalu mojok di mobil, bahkan sempat melakukan main-main bersama. Tidak cukup sampai di situ, mereka sampai pindah tempat untuk melakukan hal yang sama lagi. Jericho yang selalu digadang-gadang untuk menjadi seorang politikus seperti ayahnya, namun sepertinya dia justru tidak menginginkannya gitu di Movie Lovers. Dia ingin menjadi dirinya sendiri dan bebas menentukan apa yang dia mau. Akan tetapi, semua itu selalu dihalangi oleh ayahnya sendiri. Singkat cerita, hari itu May meminta Jericho untuk datang ke rumah karena kebetulan Belle juga tidak ada di rumah. Namun sesampainya di sana, Jericho malah menemukan May yang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Jadi ceritanya, May ini memiliki masalah kesehatan dan dia harus meminum obat secara rutin. Dan hari itu May tidak meminumnya di Movie Lovers. Setelah mengetahui hal tersebut, Jericho bahkan sampai memutuskan untuk sering datang ke sana untuk merawat May.
Tentu saja, mereka juga main-main bersama gitu di Movie Lovers. Meski sudah sering menghabiskan waktu bersama, Mei selalu mengingatkan Jericho bahwa hubungan mereka ini pasti tidak akan bisa bertahan lama. Karena hal itu jugalah, Mei meminta Jericho untuk tidak terlalu menyukainya. Meski mengatakan hal tersebut, ternyata Mei malah seperti terbakar cemburu ketika melihat Jericho sedang bersama pacarnya yang bernama Phoebe. Sampai di suatu hari, terjadi masalah di antara Mei dan suaminya. Jadi ternyata, Belle mengetahui bahwa Mei sedang dekat dengan seorang pemuda. Karena hal itulah, membuat mereka sampai pisah ranjang gitu di Movie Lovers. Bahkan Mei memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di tempat yang sederhana. Jericho sendiri yang mengetahui hal tersebut bahkan tidak membuatnya berubah. Dia masih menyukai Mei. Bahkan, dia semakin senang karena tidak ada yang mengganggunya. Kemudian di lain hari, Mei meminta Jericho untuk melepaskan Phoebe. Namun ternyata, Jericho malah sampai mengatakan bahwa hal tersebut sepertinya tidak mungkin, karena ternyata mereka berdua sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Mendengar hal tersebut, membuat Mei merasa kesal. Bahkan dia menyesal kenapa mereka harus bertemu. Meski begitu, Jericho sendiri juga sangat ingin bersama dengan Mei. Akan tetapi, dia sendiri juga tidak tahu harus bagaimana. Di tengah sedikit perdebatan itu, Mei meminta Jericho untuk pulang karena sudah larut malam. Dan di tengah-tengah perjalanan itulah, ternyata Jericho malah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Sejak malam itulah, Mei tidak pernah mendapatkan kabar lagi dari Jericho. Kemudian salah satu teman Jericho mengatakan semua kepada Mei apa yang telah terjadi. Dia juga memberitahu kepada Mei bahwa saat ini Jericho sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata Jericho mengalami luka di kepala yang cukup serius. Beberapa hari kemudian, Jericho dibawa pulang oleh keluarganya dan dirawat di rumah. Mei sendiri yang selalu ingin tahu tentang perkembangan kesehatan Jericho, dia sampai menyewa sebuah rumah yang dekat dengan rumahnya. Namun ternyata, Mei semakin stres karena dia tidak bisa bertemu lagi dengan Jericho. Mei bahkan mencari tahu tentang siapa pelaku yang menyerang Jericho kepada Belle. Mei curiga bahwa Belle yang sudah menyewa orang untuk melakukannya. Namun di sini, Belle sepertinya tidak menjawab dengan jujur nih Movie Lovers. Dan beberapa hari kemudian, Jericho dinyatakan meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut membuat Mei sangat terpukul. Karena bersama Jericho lah, dia bisa merasakan cinta yang tulus. Dia sangat menyesal karena selama bersamanya, Mei tidak menerima cintanya. Kemudian Mei terlihat datang ke pemakaman Jericho. Dia ingin sekali mengungkapkan semua kekesalannya kepada orang tua Jericho dan juga Phoebe. Dia bahkan sampai membayangkan hal tersebut. Akan tetapi, Mei lebih memilih untuk mengurungkan niatnya itu nih Movie Lovers. Dia terlihat hanya memberikan beberapa patah kata, kemudian langsung terlihat pergi. Namun ternyata, di sini Phoebe terlihat mengejarnya nih Movie Lovers. Rupanya untuk menanyakan siapakah Mei dan apa hubungannya dengan mendiang Jericho. Dan di sini Mei hanya mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan film pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.